Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Afi Susana dengan NRP 07 semester 2 D3 IT. Nah, karena di sini kita akan membuat suatu program untuk melakukan absensi, maka langkah awal yaitu kita akan membuat database untuk mengumpulkan si data-data dari pengguna. Nah, di sini kita membuat tabel 2 yaitu absensi dan users. Dari kedua tabel tersebut nantinya akan berelasi atau berhubungan. Selanjutnya, kita akan membuat website. Nah, aplikasi yang kita gunakan dalam membuat website yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu membuat folder dengan nama, di sini menggunakan img, dan di dalamnya terisi file config.php. Nah, di config.php inilah yang akan menyimpan atau yang akan menjadi tempat untuk menyatukan antara database dengan website, dengan tampilan website. Nah, setelah itu kita membuat folder yang dengan nama fungsi, karena di sini akan berisi data-data atau fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam pembuatan suatu website. Yang pertama kita membuat add.php. Nah, isinya di sini yaitu data-data atau fungsi-fungsi yang akan mencocokkan atau data-data yang menjadi patokan dalam pembuatan register. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat file di luar dari folder yang ada, yaitu kita membuat file register.php. Nah, di bagian ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mendesain bagaimana sih website yang akan ditampilkan dalam bagian register, seperti itu. Nah, ini dia tampilan dari website bagian register dan yang sudah kita rancang atau sudah kita desain di dalam file register.php tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah kita melakukan registrasi, otomatis kita akan melanjutkan ke bagian login. Nah, untuk login sendiri kita juga buat file dengan nama login.php, yaitu yang berisikan data-data atau berbagai fungsi yang pastinya akan berhubungan erat dengan website bagian login. Setelah data-data tadi kita buat atau fungsi-fungsi tadi kita sudah rancang, selanjutnya kita akan mendesain website dari bagian login. Nah, tempat atau file yang kita gunakan yaitu di login.php, tapi di luar dari folder fungsi dan img tadi. Jadi di bagian ini kita mendesain bagaimana sih login, tampilan login yang kita akan tampilkan di website, seperti itu. Ini dia untuk contoh atau tampilan dari login yang sudah kita desain tadi. Jadi setelah kita desain, kita ternyata membutuhkan email dan password untuk login. Jadi seperti ini. Nah, untuk seseorang yang mungkin sebelumnya belum pernah registrasi, jadi bisa mengklik langsung di bawahnya yang ada tulisan sudah punya akun, jika tidak register terlebih dahulu. Nah, tulisan register itu bisa diklik dan lanjut ke bagian register terlebih dahulu, baru setelah itu bisa login. Nah, langkah selanjutnya itu di bagian inti dari pembuatan website, yaitu bagian absensi. Nah, untuk bagian absensi sama seperti yang lain, kita juga membuat file di dalam folder fungsi yang akan berisi data-data atau fungsi-fungsi yang pastinya akan berelasi dengan website di bagian absensi. Nah, seperti itu. Dan setelah kita menuliskan
data-data atau fungsi-fungsi yang akan berhubungan erat dengan proses absensi atau proses pembuatan website bagian absensi, maka akan dilanjutkan, yaitu di bagian luar kita membuat file absensi.php yang berguna untuk menjadi tempat untuk kita mendesain website, yaitu bagian absensi itu maunya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita merancang sekedar bagaimana sih proses absensinya, nah di bagian index.php ini kita lebih bermacam. Misalkan di bagian tersebut kita ingin dekorasiin seperti apa, atau kita ingin tambah navbar atau dekorasi-dekorasi lainnya. Jadi itu kita bisa ditambahkan di bagian index.php. Nah, jadi ini dia tampilan dari absen. Tapi sebenarnya tampilan absennya hanya berisi navbar, terus hello, nama dari si pengguna yang sudah masuk ke dalam register, dan juga tombol absen. Di sini saya meletakkan atau mencantumkan beberapa menu karena saya ingin menunjukkan bahwa nantinya di database di saat kita sudah mengklik absen, kita akan di database itu akan langsung otomatis terisi. Jadi NRP yang saya punya itu NRP 07, jadi yang masuk di database itu pasti otomatis 7. Seperti itu. Jam masuk, jam keluar, dan tanggal itu menyesuaikan dari si pengguna. Jadi karena saya mengklik absennya itu misal jam 16.00 dan jam keluar yaitu jam 17.00, jadi di sana otomatis akan langsung terisi, baik itu pun tanggal juga. Dan status absen, di saat kita udah mengklik absen otomatis akan berstatus hadir, tapi jika tidak mengklik ya otomatis akan dianggap tidak hadir, seperti itu. Nah, tahap setelah kita melakukan absensi, kita otomatis akan menuju ke beranda untuk memastikan bahwa kita sudah melakukan absensi atau tidak, dan di situ bisa juga dilakukan logout jika ingin lebih pasti bahwa kita sudah melakukan absensi. Nah, di bagian fungsi juga kita sama seperti sebelumnya juga membuat file, yaitu bagian logout.php. Jadi isinya yaitu tentang file-file atau data-data yang akan berhubungan erat dengan logout nantinya. Nah, ini kita masuk ke bagian file yang berada di luar folder, yaitu kita tuliskan bahwa ini menjadi tempat untuk beranda serta logout, seperti itu. Jadi di bagian ini akan berisi desain mengenai pemastian bahwa kita sudah absen dan juga untuk kita melakukan logout, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan segala hal dari mulai register, terus login, sampai setelah selesai absensi kita akan masuk ke bagian beranda. Nah, berikut ini tampilan dari beranda yang sudah saya jelaskan. Jadi di bagian ini ada halo Fitri Evi Susana, terima kasih sudah melakukan absensi, seperti itu. Dan jika ingin logout bisa langsung klik logout. Dan setelah kita mengklik logout tadi, otomatis kita akan langsung ditujukan ke bagian login lagi. Jadi misalkan nantinya ingin melakukan absensi lagi, tinggal login, dilanjutkan absensi, diklik bagian absen, setelah itu di logout lagi.